Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar akidah akhlak, yaitu tentang adab bersin dan menguap. Adab bersin dan menguap. Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti serta kesopanan. Adab disebut juga akhlak. Akhlak yang baik disebut akhlak mahmudah. Sedangkan akhlak yang buruk disebut akhlak madmumah. Di setiap tempat dan setiap waktu, umat Islam diajarkan untuk beradab baik, termasuk saat bersin dan menguap. A. Bersin. Suatu saat, terkadang hidung kita terasa gatal sehingga menyebabkan bersin. Peristiwa bersin bukan hanya terjadi pada orang dewasa, tapi juga anak-anak. Dalam ajaran Islam, saat seseorang bersin sangat dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Dan orang yang mendengar ucapan tersebut, maka dianjurkan mengucapkan Yarhamukallah, semoga Allah selalu merahmatimu. Kemudian orang yang bersin tadi harus mengucapkan lagi Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah selalu memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Jadi misalkan teman-teman mendengar Bunda bersin. Nah, Bunda bilang nih, Alhamdulillah. Teman-teman harus menjawab, Yarhamukallah. Kemudian Bunda menjawab lagi, Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, setelah tadi membaca doa bersin, apa hikmahnya? Nih kita baca ya. Hikmahnya adalah menunjukkan rasa syukur atas karunia Allah serta jika senantiasa mengingat Allah, tentu Allah pun akan senantiasa menjaga kondisi tubuh hambanya. Nah, jadi ketika kita bersin, mengucapkan Alhamdulillah itu berarti kita sudah bersyukur sama Allah. Kenapa? Ketika bersin banyak sekali penyakit yang keluar pada saat kita bersin itu. Makanya kita dianjurkan bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah. Selain membaca doa bersin, kita juga harus tahu yang namanya adab bersin. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita bersin? Nah, yang pertama, ditutup dengan sapu tangan atau merunduk bila kita bersin di hadapan orang lain. Yang kedua, diupayakan merendahkan suara di saat bersin. Tidak boleh dikeraskan, apalagi dipermainkan. Contohnya ketika kita bersin tuh ya, kita haciu, tak seperti itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perilaku mengencangkan suara bersin dan menguap. Hadis riwayat Abu Hurairah. Yang ketiga, bagaimana bila seorang yang bersin tidak mengucapkan hamdalah? Nah, sesuai petunjuk Rasulullah, jika seorang itu berada di dekat kita, kemudian dia bersin dan tidak mengucapkan hamdalah, kita tidak perlu mendoakannya. Ya, Rasulullah juga SAW bersabda, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, suatu ketika ada dua orang yang sedang bersin di dekat Rasulullah SAW. Namun beliau hanya mengucapkan doa Yarhamukallah kepada salah seorang saja di antara mereka. Lalu orang yang tidak beliau doakan berkata kepadanya, si fulan bersin, lalu engkau mendoakannya, dan ketika saya bersin, engkau tidak mendoakan saya. Lalu Rasulullah berkata kepada orang tersebut, dia mengucapkan hamdalah ketika bersin, sedangkan kamu tidak. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang keempat adalah dari adab bersin itu, bila mana seseorang bersin berulang-ulang atau lebih dari 3 kali, itu menandakan bahwa orang itu sedang terserang flu. Sehingga doa yang kita ucapkan itu bukan doa untuk orang yang sedang bersin saja,
tetapi doa untuk orang sakit ya. Sesudah bersin, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu menguap. Islam mengajarkan para penganutnya dengan akhlak yang mulia atau akhlak mahmudah dan melarang manusia dari akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Nah, selain adab bersin, agama Islam juga mengajarkan tentang adab menguap. Nah, adab menguap ini adalah salah satu dari akhlak yang mulia atau akhlak mahmudah. Ada beberapa hadis yang membahas tentang bersin dan menguap. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan tidak menyukai tasawuf atau menguap. Jika seseorang bersin, maka ucapkanlah hamdalah, dan merupakan hak baginya terhadap setiap muslim yang mendengarnya untuk bertasmid. Adapun menguap dari setan, maka hendaknya ia menahannya sebisa mungkin. Jika ia menguap sampai mengeluarkan suara hah, maka setan pun tertawa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu." Jika kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya, karena setan akan masuk. Dalam lafaz lain, idza tasawaba ahadukum fis sholati falyakzim mastata'a. Jika kalian menguap dalam sholat, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis riwayat Muslim. Dari beberapa hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa adab dari menguap itu ada 3. Yang pertama adalah tidak membiarkan mulutnya ternganga dan terbuka ketika menguap. Kemudian yang kedua adalah tidak bersuara pada saat menguap. Dan yang ketiga adalah menahan mulut dengan menggabungkan bibir. Jika tidak mampu, baru menggunakan tangan kiri. Nah, kenapa harus tangan kiri? Sebagian ulama menganjurkan untuk menutupnya dengan tangan kiri, karena menguap itu adalah salah satu keburukan, sehingga lebih didahulukan tangan kiri. Sebagaimana kaidah yang ditetapkan sebagian ulama, dahulukanlah tangan kanan dalam semua perkara yang mulia dan didahulukan tangan kiri dalam semua perkara yang hina. Sekian materi akidah akhlak pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.